Oke teman-teman, jadi kita nunggu bentar ya sampai 20.38 baru kita mulai, oke? Nah, jadi pembahasan kita kali ini itu tentang keseimbangan kimia. Gitu. Belum mulai sih, ini tinggal 1 menit lagi. Kan yang lalu ada Kak Nanda juga udah masukkan kelas kimia tentang kesetimbangan kimia. Nah, untuk kali ini kita hanya bahas soal aja. Untuk soalnya itu sekitaran 11 soal. Dan itu uh, akan dibahas oleh aku dan juga ada Kak Riza nantinya. Oke. Oke, kita mulai. Nah, selamat malam nih semua teman-teman semua. Perkenalkan aku Gilbert Yarie, tutor kimia kalian. Dan pembahasan kita kali ini yaitu tentang kesetimbangan kimia. Next. Nah, untuk soal yang pertama ini kita akan membahas yaitu pengaruh dari seperti suatu sistem kesetimbangan gas memiliki persamaan reaksi seperti berikut. 2P2 dalam bentuk fase gas ditambah 3Q2 dalam bentuk fase gas menghasilkan 2P2Q3 dalam bentuk fase gas. Lalu yang terakhir itu konsentrasi P2 itu ditambah. Nah, jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke sebelah atau ke arah reaksi endoterm. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Nah, tadi yang pada soal itu, kan tadi plus X kilojoule yang artinya itu endoterm. Bahwa reaksi itu adalah reaksi endoterm. Perlu lagi kalau teman-teman udah lupa, perlu diingat bahwa kalau misalnya entalpinya minus berarti reaksinya itu adalah reaksi eksoterm. Kalau entalpinya itu plus berarti reaksinya itu termasuk reaksi endoterm. Nah, tadi kan di soal bilang bahwa suhu itu diturunkan. Berarti kesetimbangan kimia itu akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Di mana kalau kita tahu nih reaksi eksoterm itu kebalikannya dari reaksi endoterm. Berarti arah kesetimbangannya itu akan bergerak ke sebelah kiri. Karena kalau sebelah kanan itu endoterm, berarti kalau reaksi dari kanan ke kiri itu reaksi eksoterm. Nah, yang kedua, jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah molnya atau jumlah koefisiennya itu yang lebih besar. Sebaliknya, jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya itu lebih kecil. Mungkin Kak Riza bisa balik ulang ke soal yang tadi, ke soal yang nomor 1. Oke, mungkin Kak Riza ada kendala. Jadi reaksinya tadi kan 2P2 ditambah 3Q2 menghasilkan 2P2Q3. Jadi
tadi itu di sebelah kiri jumlah koefisiennya itu kan 2 ditambah 3 yang hasilnya itu 5, sedangkan di sebelah kanan atau di arah reaktan itu yaitu cuma 2. Jadi kesetimbangan itu akan bergeser ke 2 dan di sebelah kiri atau 2. Seperti itu. Oh ya teman-teman, sebentar ya, ini Kak Riza ada masalah jaringan. Jadi mohon tunggu sebentar. Siapa sih namanya si Burhan? Burhan. Oh, iya. Maaf ya teman-teman, tadi aku bermasalah soalnya tidak mungkin aku share ulang di PPT-nya. Oke, sebentar, ini ada share. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke deh. Nah, jadi kan tekanan kan yang diperkecilkan, berarti kesetimbangan kimia itu akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya itu lebih sedikit gitu. Tadi 3 berarti kalau dijumlahkan jadi 5. Nah, sementara di sebelah kanan itu ada 2 gitu. Jadi kesetimbangan kimia itu akan bergeser ke arah produk atau sebelah kanan, oke? Kemudian yang terakhir yaitu konsentrasi P2 ditambah. Nah, jika konsentrasi zat dalam kesetimbangan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser meninggalkan zat tersebut. Sebaliknya, jika konsentrasi suatu zat diperkecil atau dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya kalau misalnya konsentrasi diperbesar, maka arah kesetimbangannya itu akan meninggalkan zat tersebut gitu. Maksudnya apa? Misalnya kalau kita perbesar konsentrasi P2, berarti arah kesetimbangannya itu akan bergeser ke sebelah kanan atau meninggalkan si P2 ini gitu. Jadi ketika konsentrasi P2 itu ditambah, berarti kesetimbangan itu akan bergeser dari kiri ke kanan gitu. Mohon untuk di-unmute dulu teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut ke nomor 2, yaitu penentuan harga konstanta kesetimbangan. Oke, misalnya itu seperti ini. Dalam ruangan bervolume 1 desimeter kubik, direaksikan gas SbCl5 sesuai dengan reaksi berikut. SbCl5 dalam fase gas itu, di sini seharusnya ada tanda kesetimbangan ya teman-teman. Tanda kesetimbangan itu yang seperti ini. Oke, kita balik dulu. SbCl5 gas menghasilkan SbCl3 gas tambah Cl2 gas. Saat setimbang diperoleh data percobaan sebagai berikut, yaitu terdapat 0,6 mol SbCl5, kemudian 1,2 mol SbCl3, dan yang terakhir itu terdapat 1,2 mol Cl2 pada saat setimbang. Nah, di sini tuh disuruh untuk mencari konstanta kesetimbangan dari konsentrasi.
Di mana kalau kita tahu bersama bahwa kalau Kc itu atau konstanta konsentrasi itu dirumuskan sebagai konsentrasi produk per konsentrasi reaktan, di mana kita ketahui bahwa produk itu di sebelah kanan, yaitu SbCl3 ditambah dengan Cl2. Kemudian di sebelah kiri atau reaktan, yaitu SbCl3. Seharusnya ini ada tanda kesetimbangan ya. Oke. Nah, yang diketahui kan mol gitu. Jadi yang perlu kita cari itu adalah konsentrasinya. Nah, konsentrasi atau kemolaran itu adalah mol per volume gitu. Tapi di sini kan diketahui volumenya itu 1 desimeter kubik. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kadangkala di soal itu tidak ditaruh dalam liter atau mililiter, melainkan ditaruh 1 desimeter kubik atau 1 sentimeter kubik dan sebagainya seperti itu. Jadi kita perlu konversikan dari desimeter kubik ke liter atau desimeter kubik ke mililiter. Nah, untuk 1 desimeter kubik itu setara dengan 1 liter gitu, atau 1000 mililiter. Seperti itu. Sedangkan 1 sentimeter kubik itu setara dengan 1 mililiter. Nah, kemudian kita cari konsentrasi dari SbCl3 di mana molnya itu 1,2 per 1 liter dikali konsentrasi Cl2 yaitu 1,2 per 1 liter per konsentrasi dari SbCl5 yaitu 0,6 per 1 liter. Nah, setelah dikalkulasi semua didapatkan konstanta konsentrasinya itu 2,4. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan nggak teman-teman sejauh ini? Nggak ada, Kak. Oke. Oh ya, dari tadi suara Kak itu jelas atau tidak? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke. Nah, kita lanjut nih di nomor 3. Gas NOBr terurai menurut kesetimbangan sebagai berikut. 2 NOBr dalam fase gas membentuk 2 NO dalam fase gas ditambah Br2 dalam fase gas. Jadi suatu wadah tertutup bervolume tetap diisi dengan gas NOBr sampai tekanannya mencapai 80 torr. Jika setelah kesetimbangan tercapai 50% gas NOBr terurai, tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp dalam reaksi di atas adalah, nah, yang perlu kita data itu yaitu yang diketahui. Yang diketahui adalah tekanan mula-mula yaitu sama dengan 80 torr. Saat setimbang, tekanan itu terurai menjadi 50% gitu. Jadi jumlah terurainya itu sisa 50% dikali 80 torr yaitu sama dengan 40 torr. Nah, pada saat setimbang yang sisa ini, sisa dikurangi saja gitu. Yang terurai berapa, kemudian yang mula-mula berapa gitu. Dikurangi mula-mula kurang yang terurai, 80 kurang 40 menghasilkan 40 torr. Berarti pada saat setimbang, si tekanannya itu bersisa 40 torr gitu. Nah, pada saat bereaksi kan tadi jumlah yang terurai atau yang bereaksi kan 40 torr nih gitu. Untuk mencari yang berapa yang bereaksi, berapa besar tekanan yang bereaksi pada 2NO, itu sisa menggunakan teknik stoikiometri perbandingan, yaitu 2
didapatkan dari koefisien NOBR dibagi 2 dari 2 dari koefisien NO dibagi dengan koefisien dari NOBR yaitu 2 dikali dengan konsentrasi yang diketahui gitu. Di mana yang diketahui konsentrasi tekanan yang diketahui, di mana tekanannya itu adalah 40 torr gitu. Jadi 2/2 kali 40 torr sama dengan 40 torr. Untuk mencari tekanan yang bereaksi pada BR2 ya sisa di perbandingan koefisien lagi gitu. Jadinya 1 dari koefisien BR2 per 2 dari koefisien NOBR dikali dengan 40 torr, yaitu 1/2 kali 40 sama dengan 20 torr. Maka tetapan kesetimbangan KP adalah KP sama dengan tekanan dari produk pangkat koefisien per tekanan dari reaktan pangkat koefisien. Nah, kan di bagian produk itu ada 2, yaitu NO dan juga BR. Namun yang memiliki koefisien hanya NO saja gitu. Kalau koefisien dari BR2 itu 1, koefisien dari NO 2 gitu. KP sama dengan PNO pangkat 2 dikali PBR2 per PNOBR pangkat 2. Jadi KP-nya itu sama dengan PNO itu 40 torr di pangkat 2 dikali PBR2 yaitu 20 torr dibagi PNOBR. Jadi kita dapat hasil setelah kalkulasi 40 kuadrat kali 20 per 40 kuadrat. 40 kuadratnya itu bisa dicoret, menghasilkan 20. Jadi besar tetapan kesetimbangan tekanan untuk reaksi 2NOBR menghasilkan 2NO plus BR2 itu sebesar 20. Oke, kita lanjut di nomor 4. Sebelum kita lanjut nih, ada pertanyaan nggak untuk nomor 3? Atau sudah jelas? Kalau ada yang belum dimengerti, ya bisa ditanyakan. Saya sudah jelas. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Yaitu gas NO. Di sini harusnya NOCl ya, bukan NOBR. Gas NOCl terurai menurut kesetimbangan berikut. 2 NOCl dalam fase gas menghasilkan 2 NO dalam fase gas ditambah Cl2 dalam fase gas. Suatu wadah tertutup bervolume tetap diisi dengan gas NOCl sampai tekanannya mencapai 8 torr. Jika pada saat setimbang tekanan dalam wadah menjadi 10 torr, tetapan kesetimbangan tekanan atau KP reaksi di atas adalah pembahasan. Kita buat dulu untuk reaksinya itu reaksi mula-mula bereaksi dan setimbang. Untuk reaksinya itu di sini 2 NOCl menghasilkan 2 NO ditambah Cl2. Mula-mulanya itu terdapat 8 torr. Kemudian kita belum tahu untuk berapa besar yang bereaksi. Jadi kita misalkan itu di sini adalah X gitu. Kenapa di NOCl itu ada min 2X? Karena sekali lagi seperti tadi gitu. Perbandingan koefisien. Misalkan kita misalkan Cl2 itu bereaksi sebanyak X tekanan, berarti kita lakukan sebuah
perbandingan koefisien, berarti NO itu 2X. Sedangkan NOCl juga 2X. Dan kita tahu bahwa kalau misalnya di sebelah reaktan itu akan dikurang, sementara di sebelah produk itu akan ditambah. Jadi pada saat setimbang terdapat 8 kurang 2X tor dari tekanan NOCl dan juga 2X tor tekanan NO, dan yang terakhir itu X tor tekanan dari Cl2. Nah, kemudian ini pada soal tadi disebutkan bahwa saat setimbang itu tekanan dalam wadah adalah 10 tor. Yang artinya jumlah tekanan pada saat setimbang itu sama dengan 10 tor. Tadi kan sudah dilihat kan, yang setimbang itu ada 8 kurang 2X tor, terus 2X tor, dan yang terakhir itu X tor. Nah, jadi jumlah dari 8 kurang 2X tambah 2X tambah X ini itu sama dengan 10. Jadi sisa kita lakukan perhitungan, yaitu nanti dapatnya X itu sama dengan 2. Sehingga pada saat setimbang terdapat 4 tor tekanan NOCl, ini didapatkan dari 8 kurang 2X sama dengan 8 kurang 2 kali X-nya itu 2, jadi 8 kurang 4 sama dengan 4 tor. Terus tekanan NO itu sama dengan 2X, yaitu sama dengan 2 kali 2, yaitu 4 tor. Dan yang terakhir yaitu tekanan Cl2, yaitu X, yang artinya bahwa tekanan Cl2 itu sama dengan 2 tor. Maka tetapan kesetimbangannya itu sama dengan tetapan kesetimbangan atau KP sama dengan tekanan produk per tekanan reaktan. Di mana produknya tadi yaitu NO dan juga Cl2, jadi PNO kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena koefisien pada NO itu 2 gitu. Sedangkan Cl itu hanya 1. Jadi PNO kuadrat dikali PCl2 per PNOCl kuadrat. Di mana tekanan dari NO itu 4 dikali dengan tekanan Cl2 yaitu 2 per tekanan dari NOCl yaitu 4. Nah, sisa dilakukan sebuah perhitungan, 4 kuadrat kali 2 per 4 kuadrat sama dengan 2. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Langsung bertanya aja ya. Kalau misalnya ada yang kurang paham. Oke. Kalau jelas, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Itu nomor 5. Manakah reaksi yang dapat menghasilkan produk pada kesetimbangan yang tidak meningkat pada tekanan lebih tinggi? Oke. Nah, bila tekanan dinaikkan atau dibuat lebih tinggi, maka reaksi akan bergeser ke yang jumlah molekulnya atau jumlah koefisiennya itu lebih sedikit dalam persamaan reaksi. Nah, tapi di soal itu minta bahwa tidak dipengaruhi oleh tekanan. Berarti jumlah koefisien dari reaktan dan juga produk itu sama gitu. Kita lihat di reaksi A. N2 dalam fase gas tambah O2 dalam fase gas menghasilkan 2 NO dalam fase gas. Nah, kita lihat nih jumlah koefisien di reaktannya itu N2 punya 1, sedangkan O2 juga punya 1. Jadi jumlahnya itu 2, sedangkan pada produk
itu terdapat 2 juga koefisien. Nah, berarti ini termasuk berarti yang A, reaksi A itu memenuhi. Nah, yang kedua, yang reaksi B, yaitu TI solid ditambah 2Cl2 gas menghasilkan TiCl4 dalam bentuk fase gas. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa dalam kesetimbangan, wujud atau fasa dari solid dan juga liquid itu tidak diperhitungkan, teman-teman. Jadi, koefisien yang dihitung hanya Cl2, yaitu 2, dan juga TiCl4. Jadi yang diperhitungkan itu hanya fase gas dan juga fase aqueous atau larutan. Nah, di sebelah reaktan pada reaksi B itu terdapat 2. Jumlah koefisiennya itu 2, sedangkan di sebelah kanan atau sebelah produk itu hanya 1. Jadi otomatis kalau misalnya tekanannya itu dinaikkan, berarti kesetimbangan itu akan bergeser ke yang jumlah koefisiennya itu yang lebih sedikit, atau dalam artian kesetimbangan akan bergeser ke arah TiCl4 seperti itu. Jadi salah ya teman-teman, tidak memenuhi. Kemudian yang C, yaitu reaksinya seperti ini. 2C2H4 dalam bentuk fase gas ditambah 2H2O dalam bentuk fase gas menghasilkan 2C2H6 dalam bentuk fase gas ditambah O2 dalam bentuk fase gas. Nah, tidak seperti yang tadi bahwa ada spesi atau fase solid, ini semuanya fasenya itu gas, jadi semua itu diperhitungkan. Di sebelah kiri atau reaktan pada reaksi C itu terdapat 4 koefisien atau jumlah koefisien keseluruhan reaktannya itu 4. Sedangkan yang di sebelah produk atau di sebelah kanan itu jumlah koefisiennya itu hanya 3 gitu. Jadi kesetimbangan reaksinya itu akan bergeser ke arah kanan. Seperti itu. Dan yang terakhir reaksi D, yaitu 4HCl gas ditambah O2 gas menghasilkan 2H2O liquid ditambah 2Cl2 gas. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa spesies yang tidak diperhitungkan dalam kesetimbangan itu adalah liquid dan juga solid gitu. Jadi untuk koefisien dari liquid kita tidak perlu hitung atau jumlahkan seperti itu. Nah, di sebelah kiri atau sebelah reaktan itu jumlah koefisiennya itu 4 ditambah 1 yaitu 5, dan di sebelah kanan itu hanya yang diperhitungkan yaitu Cl2, yaitu jumlah koefisiennya itu 2. Jadi sekali lagi kesetimbangan kimia itu akan bergeser ke sebelah kanan atau produk. Jadi jawaban yang memenuhi itu hanya A, yaitu dengan reaksi N2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2NO gas. Seperti itu. Sampai di sini penjelasan Kak jelas. Kalau tidak jelas atau bagaimana, bisa kalian tanyakan ya. Ada pertanyaan teman-teman? Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa chat di DM aja, nanti dibaca seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Pada 400 Kelvin, reaksi berikut memiliki tetapan kesetimbangan tekanannya itu sama dengan 8,2 kali 10 pangkat minus 4. Jadi di sini bukan 10 kurang 4 ya. 10 pangkat minus 4. Dengan reaksi yaitu SO3 dalam fase gas
menghasilkan SO2 dalam fase gas ditambah 1/2 O2 dalam fase gas. Nah, yang ditanya berapa tetapan kesetimbangan tekanan pada 400 Kelvin untuk reaksi berikut, yaitu 2SO3 dalam bentuk fase gas menghasilkan 2SO2 dalam bentuk fase gas ditambah O2 dalam bentuk fase gas. Nah, kalau kita lihat baik-baik nih teman-teman, reaksi yang ditanya ini yaitu 2SO3 menghasilkan 2SO2 tambah O2 ini merupakan 2 kali atau dikali 2 gitu dari reaksi SO3 dalam bentuk fase gas menghasilkan SO2 dalam bentuk fase gas ditambah 1/2 dalam 1/2 O2 dalam bentuk fase gas gitu. Jadi 2 dikali SO3, 2SO3, 2 dikali SO2 sama dengan 2SO2 tambah 2/2 O2 dikali 2 sama dengan O2 gitu. Jadi dikatakan bahwa reaksi yang ditanyakan itu merupakan 2 kali dari reaksi yang diketahui. Sehingga perhitungan nilai tetapan kesetimbangan tekanannya itu dipangkatkan. Bukan di2 kalikan ya, dipangkatkan 2. Nah, di sini juga dikatakan bahwa bila reaksi kesetimbangan dikali 2 dari jumlah semula, maka nilai tetapan kesetimbangannya itu menjadi K2 sama dengan K1 kuadrat gitu. Di mana K2-nya itu yang kita cari, sedangkan K1-nya itu yang sudah diketahui, yaitu 8,2 kali 10 pangkat minus 4. Gitu. Jadi kan tadi kita udah tahu nih bahwa reaksi SO3 menghasilkan SO2 ditambah 1/2 O2 itu tetapan kesetimbangan tekanannya itu sama dengan 8,2 kali 10 pangkat minus 4, maka tetapan kesetimbangan tekanan dari 2SO3 menghasilkan 2SO2 ditambah O2 itu adalah 8,2 kali 10 pangkat minus 4 di pangkat 2, bukan dikali 2 ya, di pangkat 2. Jadilah hasilnya itu sama dengan 8,2 pangkat 2 itu sama dengan 67,24 dikali 10 pangkat minus 4 di pangkat 2 itu sama dengan 10 pangkat minus 8. Itu. Jadi kalau kita sederhanakan itu sama dengan 6,724 kali 10 pangkat minus 7. Seperti itu. Oke, pada pembahasan nomor 6 ini, adakah pertanyaan? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Kenapa solid dan liquid itu tidak diperhitungkan? Jadi kan dalam kesetimbangan kimia itu di mana reaksinya itu dinamis gitu. Maksud dari reaksi dinamis itu bagaimana? Reaksi dinamis itu kan biasanya kalau reaksi satu arah atau yang cuman panahnya cuman satu, kayak gimana ya, bentar ya. Nah, ini sebenarnya salah sih, seharusnya itu bolak-balik. Nah, misalnya teman-teman lihat di nomor 1 ini. Maaf distraksinya. Yang di nomor 1 ini kan arah panahnya itu kan cuma satu kan. Nah, ini tuh disebut dengan reaksi kalau misalnya teman-teman ketemu ada tanda panahnya seperti ini, yaitu hanya satu arah, berarti dia tidak dinamis. Sedangkan yang contohnya seperti nomor 6 dan berikut-berikutnya, itu dia akan terjadi reaksi bolak-balik gitu. Bisa saja SO3 itu menjadi reaktan, pada suhu tertentu
SO3 itu akan menjadi produk gitu. Nah, kenapa sih liquid dan juga solid itu tidak mempengaruhi kesetimbangan? Karena umumnya itu, bentar ya Kak, lagi cari yang ada spesies liquidnya. Oke. Nah, contohnya ini yang nomor 5 di reaksi yang B, yaitu TI dalam bentuk solid ditambah 2Cl2 dalam bentuk gas menghasilkan TiCl4. Nah, biasanya kan kita tahu kan gaya antar partikel dari solid itu sangat kuat gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah terurai ini, dia itu akan sangat susah kan untuk dibuat kembali gitu. Misalnya nih TI dalam bentuk solid, dia sudah menjadi gas seperti itu, akan perlu banyak energi atau konsentrasinya itu tidak akan berubah gitu. Jadi dia tidak mempengaruhi kesetimbangan seperti itu. Begitu juga dengan si liquid ini. Jadi misalnya kalau teman-teman dapat soal yang ada spesies solidnya dalam kesetimbangan, berarti kalau misalnya ditanyakan tetapkan kesetimbangan, si solid ini tidak perlu diperhitungkan seperti itu. Nanti ada juga kayaknya soal tentang hal itu. Gitu. Bagaimana jawabannya? Gitu. Apakah sudah puas apa ya tadi yang nanya? Dari UW. Oke. Ada pertanyaan yang lain nggak? Kalau ada, silakan ya. Oke, kalau sudah tidak ada, berarti ini akan dilanjutkan oleh Kak Riza. Tapi sebelumnya ini kayaknya Kak Riza lagi masalah dengan jaringan. Oke. Udah masuk belum suara? Sudah. Nah, aku mau coba tukar PPT-nya, boleh nggak? Oke. Oke, terima kasih Kak Gilbert penjelasannya. Sebelumnya maaf ya, aku belum bisa on cam. Ini sinyalku aja tadi belum baik-baik banget. Sempat keluar juga kan. Oke, tadi setelah nomor 6, nomor berapa? Nomor 7. Nah, aku langsung bacain aja soalnya yang nomor 7 yaitu amonium karbamid atau NH2COONH4 adalah garam dari asam karbamik yang terdapat dalam darah dan urin mamalia. Nah, pada suhu 250 derajat, tetapan konsentrasinya itu sama dengan 1,58 kali 10 pangkat negatif 8 ya. Ini pangkat negatif 8. Dan dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Nah, ini NH2CONH4 dalam fase solid menjadi N2NH3 dalam fase gas ditambah CO2 dalam fase gas. Nah, jika diketahui 7,8 gram NH2COONH4 dimasukkan ke dalam kontainer dengan volume 0,5 liter, berapa jumlah tekanan pada saat setimbang. Nah, kita tulis dulu data yang diketahui apa. Nah, data yang diketahui itu yang pertama adalah suhu. Suhunya kan diketahui dalam bentuk derajat Celcius. Nah, ini dia harus diubah dulu ke dalam bentuk Kelvin. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa Celcius harus dirubah dalam bentuk Kelvin? Ayo. Kenapa harus dirubah dulu?
Kan kita seringnya dengarnya Celsius ya di sini. Tapi kenapa harus dikonversi ke dalam bentuk Kelvin? Ya, benar banget sama Kak Gilbert. Jawabannya Kak Gilbert, karena menggunakan rumus gas ideal. Nah, ketika menggunakan sebuah rumus gas ideal, itu tuh sebisa mungkin satuannya itu disamakan, teman-teman. Kan kita tahu di sini ada gram. Gram ini kalau misalkan konversi ke mol, itu kan bisa ya, nggak perlu dikonversi ke gram. Nah, berarti itu udah sesuai, udah bisa langsung dimasukin. Sementara Kelvin sementara Celsius ketika dimasukin ke persamaan gas ideal itu perlu dirubah dulu ke Kelvin. Tapi tergantung lagi sih nanti keadaannya kayak gimana, apakah itu yang membutuhkan atau enggak. Nah, selanjutnya KC sendiri diketahui ini 1,58 kali 10 pangkat 8. Nah, yang ditanya adalah data tekanan total. Dari pertanyaan ini kita bisa melihat reaksinya tuh kayak gini. Ketika NH2 ini amonium karbamid bereaksi menjadi 2NH3 ditambah CO2. Nah, karena nggak ada data diketahui mula-mulanya berapa dan ini bereaksi berapa kali, langsung aja kita ini sesuai sama koefisiennya dengan anggapan yang bereaksi di sini adalah X kali gitu. Karena kan ya yang dicari juga itu sendiri ya, tekanannya itu sebagai X. Oke, terus langsung aja ketika ada soal menanyakan tetapan kesetimbangan, maka rumusnya ya jelas ya, produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Nah, koefisiennya, karena produknya sendiri dalam keadaan solid ya, yang kayak disampaikan Kak Gilbert tadi, solid itu nggak akan masuk ke dalam perhitungan, yang masuk hanya gasnya, sehingga reaktan di sini nggak perlu dipeduliin, langsung aja yang produknya. Sehingga tetapan konsentrasinya itu adalah konsentrasi dari NH3 dikuadratkan dikali konsentrasi dari CO2. Nah, kuadrat di sini mengikuti koefisiennya di NH3 ya teman-teman, yaitu 2. Nah, terus diketahui KC-nya berapa? 1,58 kali 10/8 sama dengan 2X kuadrat dikali X ini. Ngikutin yang di sini. Oke, terus ini. Nah, 2X kuadrat ini kan 4X kuadrat ya. Nah, 4X kuadrat dikali X, hasilnya 4X pangkat 3. Itu bukan 2X pangkat 3, tapi 4X pangkat 3. Gitu ya, teman-teman. Nah, terus itu bisa dibagi 4 kedua ruasnya, sehingga 1,58 ini menghasilkan ini ya, 0,395 kali 10/8. Nah, pangkat dari X ini itu bisa dipindah ruaskan dengan mengakarkan 3 kanan, ruas kanan dan ruas kiri, sehingga didapati hasilnya itu 1,58. Ini 10/3 ya. Kelihatan nggak? Oke, coba. Nah, di sini ini 10/3 yang semuanya 10/8. Atau kalau misalkan terlalu aneh bentuknya kayak gini juga langsung bisa tulisan di sini. Nah, kalau kayak gini emang harus pakai kalkulator sih, nggak bisa dihitung secara manual juga. Tapi seingatku nanti di JBK tuh nggak sampai yang seribet ini kok angkanya. Oke, terus kan belum selesai nih, kita baru tahu konsentrasinya doang, alias si X-nya ini konsentrasi. Nah, untuk mencari tekanannya perlu dimasukkan ke persamaan terlebih dulu. Nah, konsentrasinya tadi kan diketahui ini ya, 1,58 kali 10/3 X. Sebagai X maksudku. Nah, karena NH3 itu ada 2, maksudnya ada 2 molekul, maka perlu dikali 2 untuk mencari nilai yang sebenarnya, gitu ya, sesuai. Nah, untuk yang konsentrasi CO2-nya sendiri, karena koefisiennya cuma 1, ya langsung sesuaiin aja. Nggak perlu dikali lagi.
Sehingga konsentrasi totalnya itu ini dijumlahkan. Nah, setelah mendapatkan konsentrasi total, itu dapat langsung dimasukin ke persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Nah, karena kita tahunya itu kan ini ya, molaritas atau konsentrasi. Nah, sementara konsentrasi sendiri itu merupakan mol per volume. Nah, di sini ada variabel V alias volume. Terus di sini juga ada N alias sebagai variabelnya mol, sehingga bisa dipindah ruaskan nih teman-teman. V-nya ke yang pindah ke kanan sehingga ada ini N per V. Nah, N per V tadi adalah molaritas atau N. Nah, sehingga langsung nih tekanannya bisa diketahui dengan memasukkan atau mensubstitusi ini hasil yang kita tadi. Ini 10⁻³ harusnya, bukan 10 kali min 3. Oke, pencet. 10⁻³ dikali ini. Nah, ini teman-teman faktor yang kenapa kita harus mengubahnya ke Kelvin sebenarnya. Karena kita makainya di sini adalah 0,0821 liter kali ATM tekanan per mol Kelvin. Nah, kalau misalkan kita makaikan, ini kan R ya, R di sini kan tetapannya gas ideal. Nah, kalau misalkan di sini kita pakai yang ini, dengan satuannya ada Kelvinnya, maka suhunya juga harus dirubah ke Kelvin, biar bisa saling menghilangkan. Kan di sini ada mol sebagai pembilang, nah di sini ada mol sebagai penyebut. Nah, di sini bisa saling menghilangkan. Terus liter di sini sebagai penyebut, terus liter di sini sebagai pembilang juga bisa saling menghilangkan, dan Kelvinnya juga saling menghilangkan. Jadi liter, mol sama Kelvinnya hilang, menyisakan ATM alias nilai dari tekanan itu sendiri. Nah, hasil dari perkaliannya ini tadi didapati 0,204 ATM. Nah, dari penjelasan yang cukup panjang, ada yang mau ditanyain nggak? Soalnya ini lumayan komprehensif sih pembahasannya. Kita dari reaksi, terus dari konsentrasi, terus baru menemukan si tekanannya. Kayaknya nggak ada ya, jadi aku next aja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu nomor 8. Aku bacain soalnya, yaitu Nadine mereaksikan 100 ml larutan barium klorida 1 molar dan 50 ml natrium sulfat 0,5 molar. Maka hasil yang didapatkan oleh Nadine adalah titik-titik. Nah, diketahui KSP-nya sama dengan sekian, 1,1 kali 10⁻⁻10. Nah, yang masih didapatkan di sini itu ini. Apakah larutan barium sulfatnya itu tuh lewat jenuh atau tak jenuh, atau yang natrium kloridanya yang lewat jenuh? Karena kan reaksi antara BaCl2 sama Na2SO4 atau natrium sulfat. Nah, sesuai ini ya, reaksi yang tanda ini kan BaCl itu bakal terurai menjadi ion Ba2+ dan 2Cl-. Dan sementara yang natrium sulfat itu bakal bereaksi menjadi ini 2Na+ dan SO4 2-. Ini harus kecil. Nah, kan ini ada kation, maka akan bereaksi dengan kation membentuk SO4 alias Na2+ dan Cl- akan juga membentuk senyawa baru yaitu NaCl. Nah, tapi sebelum itu kita tulis dulu nih yang diketahuinya apa, yaitu dimulai dari volume BaCl2 ya, ada 100 ml. Nah, harus dikonversi dulu ke liter karena satuan standarnya liter. Terus volume dari Na2SO4 juga yang diketahui 50 ml dikonversi ke 0,05 liter, sementara
Yang lainnya ada molaritas BaCl2 sama dengan 1 molar, terus molaritas Na2SO4 sama dengan 0,5 molar, dan volume totalnya. Volume totalnya nanti buat apa? Nanti buat menentukan konsentrasi baru, teman-teman. Nah, sementara yang terakhir KSP-nya. Oke, terus karena kita pengen tahu nih suatu keadaan dari campuran tersebut tadi itu dalam yang kayak gimana? Lewat jenuhkah, jenuh, atau tak jenuh? Nah, karena kita udah tahu KSP-nya, maka kita cari tahu yang KSP, atau keadaan larutan itu ketika bercampur itu kayak gimana gitu loh. Nah, ketika KSP-nya itu lebih besar dari KSP, maka terbentuk endapan dan lewat jenuh. Kalau misalkan sudah sama, maka mulai mengendap larutannya itu dari reaksi campuran tersebut itu endapannya mulai muncul dan larutan udah jenuh. Sementara kalau KSP-nya itu kurang dari KSP, maka tidak terbentuk endapan dan tidak jenuh. Sehingga kayak masih encer gitu loh campurannya. Oke, nah kita tahu. Kita langsung hitung aja sehingga perlu ditentukan ini L harusnya. Perlu ditentukan terlebih dahulu KSP-nya. Yang dimulai dari penentuan mol dan konsentrasi baru ion yang terlibat. Nah, dari ini reaksi ini tuh kecenderungan empiris atau reaksi secara empiris tuh yang bakal terbentuk ini teman-teman. Barium SO4. Nah, sehingga kita hanya cari tahu nih yang mol Ba2+ dan molnya dari SO4 2-. Ini harusnya 2- sih. Nah, untuk cari molnya itu kita langsung pakai rumus yang ini. Kan kita hanya diketahui volume sama molaritas ya. Nah, sementara molaritas itu kan ini sama dengan P per F, N per V. Nah, ketika ingin nyari apa itu namanya? Nyari N ya atau molnya itu ya tinggal M kali V sama dengan N gitu. Oke, sehingga langsung aja 1 mol per liter alias ini molaritas ya. Penjabaran dari satuan molaritas kali 0,1 liter menghasilkan 0,1 mol. Terus karena kita udah tahu molnya, kita butuh konsentrasi dari ion Ba2+ di ini ketika dicampurkan sehingga volumenya berubah. Nah, volumenya tadi yang udah aku sampaikan, kalau nyari molaritas itu tinggal mol dibagi volume. Sehingga sama dengan 1 mol per 0,15 sama dengan 0,67 mol. Dikali, ini masih ada yang kurang. Dikali 0,15. Nah, kita dibagi. Masa dibagi sih? Iya sih dibagi 0,67 mol liter. Nah, sementara yang satunya ini 0,1 mol teman-teman, bukan 0,1 mol per 0,15 liter. Oke. Terus yang selanjutnya nih sama aja kayak tadi. Terus didapetin molnya SO4 2- 0,025 mol. Terus sementara konsentrasinya karena molnya udah diketahui sama aja kayak tadi dengan volumenya diganti menjadi 0,15 liter. Nah, didapati 0,167 mol per liter atau molar. Nah, untuk menentukan KSP, kita hanya perlu mencari ini yang terlibat aja dari ion-ion BaSO4. Kan di sini Ba itu kan 2+ ya, sementara SO4-nya juga 2- muatannya. Nah, sehingga ini nggak perlu ada tambahan lain ketika bereaksi. Cukup Ba SO4 gitu aja. Sehingga koefisien dari ion ini pun juga nggak ada, alias 1 di sini. Bukan nggak ada sih, koefisiennya 1 dan pangkatnya dari KSP juga 1. Gitu, terus langsung aja ini molaritas atau konsentrasi dari si Ba2+, terus ini konsentrasi dari SO4 2- dikalikan menghasilkan 0,112. Nah, sehingga KSP-nya dari
BaSO4 itu adalah lebih besar dari KSP-nya itu sendiri. Nah, maka dari itu senyawa BaSO4 membentuk endapan dan campuran tersebut lewat jenuh. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu nggak maksudnya lewat jenuh, terus jenuh itu apa? Atau tidak jenuh itu gimana? Yang tahu mungkin bisa di chat di kolom atau langsung unlink juga nggak apa-apa. Atau mau langsung bertanya sesuatu juga boleh. Kayaknya belum. Aku coba jelasin ya. Kondisi lewat jenuh itu ketika suatu campuran atau larutan ditambahkan senyawa baru itu nggak akan tercampur lagi. Nah, karena udah jenuh larutannya. Ion-ionnya itu udah berikatan antara ion-ion lain dan membentuk senyawa lain. Dan semakin banyak ditambahkan maka ya nggak akan bisa bereaksi lagi karena udah membentuk endapan. Karena ion-ion tadi kan udah menumpuk tuh. Nah, kalau udah menumpuk itu sangat mungkin untuk membentuk endapan. Ketika udah terbentuk endapan, kalau mau ditambahkan senyawa lain lagi itu udah nggak bisa. Senyawa yang ditambahkan nggak akan bereaksi dengan larutan. Kayak gitu. Atau kalau misalkan yang ditambahkan solid, dia langsung akan mengendap di bawah. Kalau lewat jenuh itu langsung itu sih senyawanya ya ini udah mulai membentuk endapan dan udah nggak bisa bereaksi lagi. Udah nggak bisa bereaksi lagi. Dan endapannya masih cenderung sedikit kalau jenuh ini tuh. Kalau udah lewat jenuh endapannya itu udah cenderung yang banyak. Nah, kalau yang tidak jenuh ya berarti larutannya masih bisa ditambahkan senyawa lain kayak gitu. Oh ya, sejauh ini masih belum ada yang tanyakan kan ya? Kalau belum, aman. Oke, siap. Ya, pun. Oke, yang nomor 9 itu aku bacain. Pada reaksi kesetimbangan diketahui ini amonia menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen. Saat kesetimbangan, saat NH3 dibanding N2 dibanding H2, kesetimbangannya adalah 2 dibanding 2 dibanding 6. Maka derajat ionisasinya berapa? Kan kita kayak gitu. Nah, ini langsung aja dituliskan reaksinya, teman-teman. Nah, terus langsung dimasukkan ke MTS biasanya ya, mula-mula reaksi setimbang atau sisa. Nah, mula-mulanya kan nggak diketahui berapa, maka langsung dituliskan A mol aja, teman-teman. Nah, terus bereaksinya juga nggak diketahui berapa, maka langsung dituliskan sebagai X mol. Gitu. Nah, karena kita mengacunya pada NH3, kalau misalkan mencari mol yang lain, itu langsung kita bandingkan dengan koefisiennya. Kan kalau misalkan ada koefisien dengan senyawa dengan koefisien 2, molnya berupa X mol. Nah, kalau koefisiennya 1, ya berarti tinggal 1 dibagi 2 dari X molnya itu. Nah, sementara ini kan 3. Ya, berarti tinggal 3/2. Kayak gitu aja sih. Nah, ketika keadaan setimbang, didapatkan ini 2 mol untuk NH3, 2 mol untuk N2, dan 6 mol untuk H2. Ini harusnya mol bereaksi N2 itu sama dengan mol N2 ketika setimbang. Karena kan ketika mula-mula kan nggak ada ya, berarti ini otomatis sama. Setengah X mol sama dengan 2. Nah, berarti X-nya sama dengan 4 mol. Nah, sehingga mol mula-mula adalah mol setimbang ditambah mol bereaksi. Maksudnya di sini apa? Ini, yang bagian NH3-nya. Kan kita tahu X-nya itu sama dengan 4 mol.
yang bereaksi di sini. Nah, tapi kita tahu setimbangnya 2. Berarti kalau misalkan umumnya kan kita tahu juga ini mula-mulanya berapa, terus bereaksinya sekian, lebih sedikit gitu karena tahu bereaksi sebelumnya. Nah, sehingga A dikurangi X bersisa 2. Nah, ketika A dikurangi X bersisa 2 dan diketahui X-nya itu sama dengan 4, sementara kita mencari A-nya, maka ya tinggal 2 ditambah 4. Nah, 6 ini sama dengan A. Nah, untuk mencari derajat ionisasi sendiri, itu ini harusnya ada alfa gitu ya. Nah, aku coba cariin gitu, biar lebih ini alfa. Nah, alfa itu adalah mol zat terurai atau yang bereaksi dibagi mol zat awal. Nah, mol yang bereaksi di sini berarti tadi berapa? 4 kan? Yang mula-mulanya 6. Nah, maka derajat ionisasinya itu adalah 4/6 atau 0,67. Nah, 0,67 ini nanti dikalikan 100%, maka derajat ionisasinya itu adalah 67%. Derajat ionisasi itu sendiri apa? Derajat ionisasi itu merupakan ini kemungkinan dan persentase dari senyawa yang akan bereaksi itu berapa, yang akan terurai itu berapa, yang akan membentuk ion atau ya terurai tadi berapa. Berarti sekitar 67%-nya terurai gitu. 67% dari ini 2NH3. Nah, dari sini ada yang mau ditanya dulu enggak? Kak, saya mau nanya, Kak. Iya, mau nanya gimana? Itu yang dapat 1/2 mol sama 3/2 mol itu dapat dari mana ya? Oke. Nah, seperti yang disampaikan Kak Gilbert tadi ya, kan ini kita tahu reaksinya berapa. Nah, ini ada di stoikiometri, hukum-hukum dasar. Ketika ada suatu reaksi, maka ketika ada suatu reaksi dan terus sudah diketahui molnya, maka mol senyawa lain itu hanya perbandingan dari koefisien-koefisiennya aja gitu. Nah, sehingga kalau misalkan di sini kan kita tahu 2NH3 itu akan bereaksi X mol. Nah, sementara 1N2 itu kita belum tahu. Nah, cara cari tahunya perbandingan dari N2 dengan NH3 dikali mol NH3. Aku coba ini. Oke, perbandingannya itu gini. Ini udah. Oke, kelas point. Nah, ini satu koefisien ya, koefisien NH3. Bentar, aku coba cari yang lain dulu. Oke. Satu koef NH3 per 2 koefisiennya kok NH3 N2 yang atas ya teman-teman, N2 salah satu. Yang bawah baru koefisiennya NH3. NH3 dikali ini. Kok asik? Ini harusnya mol. Maaf. Ini 1 mol. Perbandingannya kayak gitu di stoikiometri. 0 dikali
molnya NH3 itu sendiri, yaitu X. Nah, kayak gitu. Sehingga kan didapatkan setengah mol setengah mol N2. Nah, begitu juga yang ini, yang 3H2. Perbandingan dari koefisiennya itu sendiri. Tadi gimana? Ada yang masih belum jelas enggak? Jelas, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, jadi aku next aja. Nah, nomor 10. Besarnya tekanan parsial gas nitrogen dan hidrogen berturut-turut adalah 10 atm dan 2,78. Nilai konstanta kesetimbangan Kc untuk reaksi penguraian amonia adalah 1,5 pada suhu 312 Kelvin. Maka nilai tekanan parsial amonia adalah, di sini juga diketahui R atau ketetapan gas idealnya sama dengan 0,08205 liter atm per mol Kelvin. Maka ini langsung aja reaksinya tekanan parsial gas hidrogen. Bentar. Penguraian, iya ini. Parsial gas nitrogen dan hidrogen, ini nilai konstanta kesetimbangan penguraian amonia. Berarti amonianya di sini yang terurai menjadi nitrogen dan hidrogen. Berarti sama kayak tadi persamaannya. Nah, sementara untuk mengetahui nilai tekanan parsial tapi yang diketahui itu tuh adalah kesetimbangan konsentrasi atau ketetapan kesetimbangan konsentrasi, maka ini rumusnya teman-teman. Kp sama dengan Kc dikalikan RT dipangkatkan delta N. Nah, delta N itu sendiri yaitu jumlah koefisien gas produk dikurangi jumlah koefisien gas reaktan. Nah, produknya apa? Produknya N2 sama 3H2. Nah, N2 di sini bukan berarti nggak berkoefisien ya, tapi koefisiennya sudah 1, dan di sini adalah 3. Maka 1 ditambah 3, 4. Yang produk. Di sini 4. Nah, sementara yang NH3 jelas cuma NH3 doang. Nah, maka 2 di sini. Di sini juga 2. Oke. Kita tahu kalau Kp-nya sama dengan 1,5 dikali RT. R di sini sebagai tetapan gas ideal, T-nya sebagai suhu, dipangkatkan 4 min 2. Pangkat 4 min 2. 4 min 2 sama dengan 2. Kp-nya itu kan merupakan ini, tekanan parsial dari produk dipangkatkan koefisien dibagi tekanan dari reaktan dipangkatkan koefisien. Nah, reaktannya apa aja, produknya apa aja, ada N2 dipangkatkan koefisiennya 1 sama H2 dipangkatkan koefisiennya 3. Reaktannya di sini adalah NH3. Pangkatnya harusnya 2 di sini. Ya, harusnya ada pangkat 2. Pangkat 2. Nah, sehingga tinggal dimasukin aja. Tinggal dimasukin aja 1,5 ini. Kenapa ada kuadratnya? Harusnya nggak ada sih, teman-teman. Ini juga harusnya pangkat 3 ya. Nah, dari ini menghasilkan 983. Terus yang kanan itu juga dimasukin gas nitrogennya tadi kan 10. Nitrogennya tadi kan 10 atm. Terus yang H2-nya tadi kan 2,78. Nah, ini juga mendapatkan hasilnya kayak gini, 214,8. Sementara itu langsung aja X kuadratnya dipindahkan luas biar menjadi pembilang, biar nggak jadi dipecah. Nggak jadi di bawah kayak gini. Terus 214,8-nya dibagi 983, terus diakarin. Nah, ketemu hasilnya 0,497 kayak gitu.
Nah, biasanya dia mau ditanyain nggak? Kayaknya nggak ada ya. Aku next ke nomor 11. Tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi aja. Masih dua sih sama sekelas ini. Nah, diketahui harga tetapan kesetimbangan reaksi berikut, yaitu A ditambah 2BC menjadi AC kuadrat ditambah 2B itu sama dengan 0,5 tetapan kesetimbangannya, dan B ditambah AC2 menjadi BC plus AC tetapan kesetimbangannya. Dengan data tersebut, tetapan kesetimbangan reaksi A plus AC 2 menjadi 2AC adalah, nah langsung aja, kan kita ada dua reaksi ini. Ketika dua reaksi itu tuh untuk mencari satu reaksi itu biasanya akan ada pengalian di sini teman-teman. Reaksinya itu dikali berapa biar nanti bisa saling menghilangkan dan ketemu deh reaksinya yang ini. Nah, sehingga kita lakuin kayak gini. Maka reaksi BAC2 menjadi BC ditambah AC itu dikali 2. Nah, dikali 2 itu untuk reaksinya. Tapi kalau yang tetapannya itu dipangkatkan 2. Karena kan dikali 2. Kalau dikali 3 ya maka pangkatnya 3. Nah, itu kenapa dipangkatkan 2? Itu dari sini. Kan semisal langsung aja aku masukin ya. Produk kalau ketahui tetapan kesetimbangan maka kan menjadi ini. Bukan P ya. Bukan P, tapi konsentrasi dari BC terus dikali AC per B dikali AC2. Kalau misalkan dari apa itu namanya, dari persamaan ini dikali 2 semua kan jadi koefisiennya punya 2 semua kan, 2 kayak gitu. Nah, tapi di sini oh ya ini sama dengan K ya, jangan lupa sama dengan K. Di sini karena koefisien itu kan berubah jadi pangkat. Nah, sehingga kalau dijadiin 1 ya langsung aja kayak gini. Karena semuanya kan sama ya. Dipangkatin 2. Nah, sehingga kalau misalkan di sebelah kiri, di sebelah sini itu dipangkatin 2, maka K-nya dipangkatin 2 gitu. Ketika persamaannya dikali 2, maka untuk tetapan kesetimbangannya itu dipangkatin sesuai pengalinya itu berapa. Nah, kenapa dikali 2? Itu bakal jadi ini. Ini mana kursornya? Oh, di atas ya. Coba ganti dulu biar kelihatan. Nah, biar untuk dapat ini, kan kita tahunya ada 2 BC di persamaan reaksi yang pertama sebagai produk. Nah, tapi di persamaan reaksi yang kedua BC-nya sebagai di sini sebagai reaktan, di sini sebagai produk. Nah, ini bisa saling menghilangkan kalau misalkan dikali 2 juga nih. Nah, kita tahu juga kalau misalkan B di persamaan 2 itu muncul juga sebagai produk di persamaan 1, sehingga bisa saling menghilangkan kalau yang persamaan 2 dikali 2. Nah, dengan alasan yang kayak gitu, kita bisa langsung ini melakukannya dan dapat kayak gini. Ini 2B-nya saling menghilangkan karena kan berlawanan di produk sama reaktan. Terus BC-nya juga. Nah, AC-nya di sini kan ada 2. Tapi di sini ada cuma 1, maka ya nggak apa-apa, dihilangin 1. Gitu. Misalkan AC doang. Sehingga A ditambah AC2 sama dengan 2AC. Nah, kalau ini kan persamaannya kan kayaknya cuma mengurangi atau menjumlahkan ya. A ditambah AC. Karena ada 1 AC, terus langsung di 1 AC. Tapi untuk yang kesetimbangannya, itu dikali teman-teman. Sehingga kesetimbangan ketiga, atau kesetimbangan pada persamaan reaksi yang baru
itu adalah 0,5. Ini harusnya 16, aku lupa kan. 16 karena kan 4 kuadrat tadi seperti yang udah aku sampaikan, maka hasilnya adalah 8. Kayak gitu. Nah, dari sini yang mau ditanyain teman-teman? Nggak ada, Kak. Oke, makasih responnya. Nah, ini yang terakhir, yaitu hasil nomor 12, hasil kali kelarutan senyawa XOH2 dalam 1 liter air sebesar 1,08 dikali 10 pangkat 4 mol pangkat 3 per liter pangkat 3. Jika massa XOH2 yang digunakan sebanyak 1,74, maka massa molekul MR senyawa tersebut adalah, nah, langsung aja untuk menentukan MR itu kita ini menuliskan reaksinya terlebih dahulu, terus ini juga menentukan konsentrasinya, karena kan kita tahu ini ya, mol per liter ini sebenarnya pangkat 3-nya juga nggak apa-apa sih. Mol per liter itu merupakan molaritas atau konsentrasi. Nah, sehingga didapatkan kayak gini. XOH2 itu misalkan konsentrasinya S, terus X teruraikan menjadi S2 plus ditambah 2 OH-. Karena di sini koefisiennya 1, maka konsentrasinya juga 1. Terus di sini koefisiennya 2, maka di sini konsentrasinya juga 2S. Nah, sehingga persamaan KSP-nya atau tetapan keseimbangannya sama. Di sini hanya memperhitungkan ini ya, reaktan produknya aja. Yaitu X2 plus pangkat 1 dikali OH- kuadrat. Maka langsung disubstitusi, X2 plusnya tadi 1, atau S aja, terus OH-nya tadi 2S, maka ya dimasukin 2S. Nah, sehingga yang kayak tadi ini harus dikuadratkan dulu 2-nya, sehingga 4S kuadrat dikali S sama dengan 4S pangkat 3. Nah, dari persamaan KSP sama dengan 4S3 itu kita tahu, kita bisa dapat S-nya itu sama dengan akar 3 dari KSP per 4. 4-nya dipindah ruas, jadi sini per 4, gini kan, benar, ya udah gitu aja 4, terus angka 3-nya pindah ruas menjadi akar 3. Nah, langsung dimasukin KSP-nya tadi udah diketahui 1,08 kali 10 pangkat min 4 mol sekian, terus dibagi ini 4 ya, kayaknya kecilan 4. Nah, itu didapatkan 3 kali 10 pangkat min 2 mol per liter. Nah, karena kita memisalkan S sama dengan konsentrasi, nah konsentrasi itu sendiri merupakan mol per volume. Nah, mol sendiri itu massa per mR. Nah, jadi hubungan dari mol volume, terus massa MR itu kita bisa dapatkan MR-nya dari ini tadi. Aku coba tuliskan rumusnya. Kan volume itu volume. Molaritas kan mol bervolume. Nah, mol sendiri itu kan massa per MR. Nah, sehingga kalau misalkan kita substitusi ke sini, ini harusnya nggak muncul. Ini M besar ya, ini M kecil. M per MR dibagi V. Nah, V-nya langsung masuk ke sini. Nah, kenapa muncul 1000 di sini? Itu karena ya sebenarnya tanpa harus dimunculin 1000 nggak apa-apa sih. Tapi kita mengonversi liternya menjadi mililiter, sehingga kan kita ketahui 1 liter ya. Nah, di pembahasan ini dirubah ke mililiter, sehingga perlu dikali 1000 yang atasnya. Nah,
ya udah dimasukin aja 1,74 sebagai massa, terus dikali 1000 per 3 kali 10 pangkat min 2 ini dari S-nya tadi. Ini kan S-nya, terus dikali volumenya 1000. Karena dirubah ke mililiter ya teman-teman. Meskipun yang diketahui liter. Nah, sehingga MR-nya itu didapatkan 58 gram per mol. Kayak gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain? Berhubung juga udah selesai. Kayaknya nggak ada ya. Oh iya. Terus ini mungkin gimana aku tutup atau gimana? Tapi sebelumnya terima kasih banyak ya pada teman-teman yang masih mau hadir sampai semuanya selesai. Hebat banget bisa semangat dan tetap konsisten. Kayaknya dari aku cukup segitu aja sih. Mungkin Kak Hilbert gimana, ada tambahan? Oke, jadi kayaknya setelah ini sudah selesai teman-teman, dan juga dari admin Ambis Bareng bilang sih kita nggak boleh berlama-lama sih kalau sudah selesai seperti itu. Tapi kita ambil screenshot dulu kali, boleh kali ya? Ya, fungsinya aku kayaknya udah bagus. Mungkin bisa on cam bagi yang bisa. Oke. Aku stop share screen dulu ya. Stop share. Oke. Guys, yang lain kalau bisa di on cam silakan guys. Kayaknya udah pada capek Kak Gilbert. Mungkin bisa langsung di screenshot aja. Oke, ada Kak Putri ini. Oh iya, yang screenshot aku apa Kak Gilbert? Juga boleh sih. Aku screenshot ya. Bentar. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, makasih ya teman-teman.